Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Alif Mailana dari kelompok 7 dan teman-teman saya Feby Anggela Putri, Jeremias Hermanto Tambunan, Anjas Sabta Ramadhani, dan Westi Dwi Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang kandang kambing. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kandang kambing. Seperti yang kita ketahui bahwa kandang kambing ini berfungsi sebagai tempat tinggal kambing yang melindungi dari pengaruh buruk iklim, baik panas, hujan, angin, dan suhu atau temperatur. Selain itu, kandang kambing juga berfungsi untuk melindungi hewan dari serangan hewan liar atau pencurian. Kandang kambing ini juga haruslah mampu memberikan tempat yang nyaman bagi ternak dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu ada faktor biologis, faktor teknis, dan faktor ekonomis. Faktor biologis yaitu sensitivitas respon ternak terhadap unsur iklim. Misalnya, ternak yang sensitif terhadap panas maka perlu merancang kandang agar tidak menyebabkan iklim kandang panas. Hal ini bertujuan agar ternak dapat berproduksi secara optimal. Yang selanjutnya yaitu ada faktor teknis. Faktor teknis ini, kandang perlu dibuat kuat agar dapat memberikan fungsi dengan baik. Konstruksi bahan dan tata letak bangunan harus dihitung berdasarkan perhitungan arsitektur yang sesuai. Yang terakhir yaitu ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini adalah semua faktor dalam proses pengolahan ternak juga harus dipertimbangkan secara ekonomi. Baik itu ekonomis dari sisi pembangunan ataupun sisi pemberian makan ternak. Persyaratan kandang. 1. Posisi. Posisi kandang harus diatur sedemikian rupa agar semua ternak mendapat sinar matahari pagi yang kaya dengan ultraviolet yang berfungsi membantu pembentukan vitamin D. 2. Lokasi. Kandang harus didirikan pada posisi yang lebih tinggi dari lingkungan sekitar agar tidak terkena becek, lembab, dan tergenang air pada musim hujan. 3. Lantai. Lantai harus selalu kering dan bersih sebab kandang yang lembab dan basah merupakan media yang baik bagi mikroorganisme dan suatu waktu dapat menginfeksi tubuh ternak. Yang keempat, atap. Pemakaian bahan tidak lepas dari segi ekonomis dan keawetan dan kenyamanan bagi penghuni kandang. Bahan yang biasa digunakan sebagai atap kandang antara lain genteng, seng, asbes, daun kelapa, dan daun nipah. Kelima, bangunan. Bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga semua pekerjaan seperti pemberian pakan dan minum, pembersihan kandang, kontrol kesehatan dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien. Keenam, luas kandang. Luas kandang disesuaikan dengan jenis dan jumlah ternak yang dipelihara. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Selanjutnya, jenis kandang. Pertama, ada kandang koloni. Kandang koloni merupakan kandang yang tidak punya penyekat. Ukurannya relatif luas. Kandang ini cocok untuk membesarkan bakalan atau memelihara betina calon induk. Luas kandang ini sesuai dengan ukuran tubuh ternak dan jumlah ternak yang dipelihara. Selanjutnya, kandang individual. Kandang individual merupakan kandang yang disekat sehingga cukup satu ekor kambing untuk satu sekat. Umumnya kandang ini digunakan untuk membesarkan kambing atau domba bakalan dan mengembukkan kambing dan domba-domba yang kurus untuk digemukkan. Selanjutnya, kandang beranak dan menyusui. Kandang ini dikhususkan untuk induk yang baru saja melahirkan dan akan menyusui anaknya. Selanjutnya, tata letak kambing. Pertama, lokasi kandang. Lokasi kandang sebaiknya terletak pada tempat yang lebih tinggi dari lahan sekitarnya. Lebih tinggi 20-30 cm. Dibangun di dekat sarana transportasi agar bahan pakan mudah diangkut dari mobil ke peternakan. Lokasi kandang harus dibangun di tempat yang tidak mengganggu pemukiman penduduk. Selanjutnya, jarak kandang. Kandang-kandang sebaiknya dibangun dengan jarak 6-8 meter.
dan tempat penimbunan kotoran terletak 100 meter dari kandang. Kemudian rumah dan bangunan lain. Letak rumah paling dekat 30 meter dari jalan raya. Kandang dan bangunan lainnya terletak di samping atau di belakang rumah peternak yang berjarak sekitar 30 meter. Berikut hal-hal yang ada di dalam pembuatan kandang kambing yaitu 1. Pintu kandang, 2. Atap kandang, 3. Dinding kandang, 4. Lantai kandang, 5. Tempat pakan atau palung pakan, 6. Pakan gudang, 7. Tempat umbaran, dan terakhir tempat kotoran atau kompos. Ukuran kandang. Ukuran kandang harus disesuaikan dengan kebutuhan ternak tanpa mengabaikan faktor ekonomis. Rata-rata per ekor ternak membutuhkan luas lantai 3,5 sampai 4 meter persegi tergantung dari besar ternaknya. Luas atap dibuat 50 cm lebih luas dari masing-masing tepi bangunan. Tempat pakan untuk kandang koloni dibuat dengan memperhitungkan kebutuhan per ekor 60 sampai 70 cm per ekor dengan kedalaman 40 cm serta tinggi dinding bagian luar 50 cm atau dapat disesuaikan dengan umur ternak yaitu pada umur 3 sampai 7 bulan. Maka luas kandang dibuat rata-rata 0,5 meter kuadrat per ekor. Umur 7 sampai 12 bulan di mana luas kandang yang dibuat rata-rata 0,75 meter kuadrat per ekor. Dan umur lebih dari 12 bulan maka luas kandang yang dibuat rata-rata 1 sampai 1,5 meter kuadrat per ekor. Ukuran kandang kambing juga dapat disesuaikan dengan keadaan fisiologis, jenis kelamin, dan fungsinya. Antara lain yaitu kandang induk atau utama, kandang beranak, dan juga kandang kawin. Kandang induk atau utama merupakan tempat bagi induk ternak kambing untuk beristirahat, makan, tidur, dan membuang kotoran. Ukuran kandang induk atau utama per ekor ternak kambing adalah 1 kali 1 meter. Kandang beranak. Kandang beranak merupakan kandang untuk induk yang baru melahirkan dan menyusui anaknya. Induk yang baru beranak dan sedang menyusui penting dipisahkan dari ternak yang lain untuk menghindari anak terinjak oleh ternak lain, di mana kandang berukuran 1 kali 1,5 meter. Kandang kawin. Kandang kawin merupakan kandang yang khusus digunakan untuk proses perkawinan ternak kambing. Kandang tersebut sebaiknya cukup luas dengan ukuran minimal 4 kali 6 meter atau digunakan untuk kapasitas tampung 4 ekor, yaitu 1 ekor pejantan dengan 3 ekor betina. Selanjutnya yaitu kebersihan kandang. Sebelum kandang diisi dengan ternak yaitu kambing dan domba, maka kandang hendaknya disterilkan dengan disinfektan yang terdiri dari 5% karosen, dilarutkan dalam 10 liter air atau larutan parafin cair. Setelah itu, dilakukan penyemprotan di sekitar kandang dengan disinfektan cair tersebut. Pembersihan kandang selanjutnya dilakukan secara rutin, terutama pembersihan kotoran di dalam kolong kandang, karena kotoran itu dapat menimbulkan penyakit bagi ternak. Kayu yang kotor dan selalu basah akan mudah lapuk, sehingga berbahaya bagi ternak. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.